lebih. Berulang-ulang saya baca Al-Fatihah, berhenti lupa. Setelah itu saya bangun, saya lihat, ya Allah, ini sudah hancur semua. Saya pun kayak pening saya kan. Ini pasti rumah saya sudah hancur. Balik saya ke rumah. Kenapa balik ke rumah? Antara gempa dengan tsunami ada jeda 20 menit, ada waktu. Bukan langsung gelombang laut. Waktu saya pulang, abah saya ni panggil saya. Yang punya rumah ni abah saya namanya. Dia guru, cikgu ya. Suaminya kepala Pertamina. Tapi waktu itu suaminya di Medan. Dia anak aja 4, dia satu ibu. Anak saya, cucu saya, waktu saya pulang dia duduk jalan. Kami, Pak Haji kalau gempa keluar rumah biar tengah malam. Saya pulang gini. Abah saya panggil saya, "Wak kolak." Ya bes, dah pulang. Bagaimana kolaknya? Sudah berhamburan, saya bilang. Masuk rumah, lihat rumah ada apa-apa, keluar lagi. Yang hancur rumah kami bukan gempa, air. Duduklah kayak gini sama-sama. Baru sekejap duduk, Pak Haji bunyi bom. Bom, sangat kuat bomnya. Kata jiran saya, orang GAM, orang tentara kerjanya perang saja. Kena Aceh bergaduh tu. Besar-besaran bergaduh Pak Haji. 2004 dulu tu, rumah sekolah dibakar, gedung pemerintahan dibakar. Tower dipotong, tower yang listrik tu. Tahu. Jadi kami selalu mati listrik. Karena listrik kami Pak Haji sampai sekarang listriknya dari Medan. Kan? Saya bilang, kita tiap hari bunyi bom, tiap hari bunyi senta. Kenapa? Bukan begitu, wah, cakap dia lagi. Ini baru habis gempa besar, sambil nangis ya. Kami sangat takut memang gempa Pak Haji. Biarpun saya bilang yang takut dah gempa dah Aceh, saya yang paling takut duluan. Sudah tu, rupanya sepi, hening, senyap. Sepi sekali. Saya bilang lagi yang punya rumah, bes, selepas bunyi bom, kenapa sepi, hening? Tidak tahu, jawab dia. Kalau begitu awak mau jalan lagi lah. Balik Jati, ambil jualan buat pulang. Balik Jati lagi. Jangka 20 menit, 25 menit mungkin ada. Sampai ke sana, saya lihat alam timbal cuci piring kolak saya sudah hancur, sudah tumpah. Ada kakek dingkai, ambil air tu sungai, kita mau cuci piring pulang. Kenapa pulang, kata kakek. Saya tidak enak perasaan lagi kek. Saya bilang, kek, sedih sekali saya bilang. Rupanya, dia ambil timbal, saya nunduk nak. Yang sama maksud saya piring yang hancur tu masa buang ke sungai kan diwarnai di dermaga yang bagus masuk ke rebak. Pulanglah bot dari laut masuk Kuala. Bot di depan, air di belakang. Rupanya yang meledak tadi bukan bom Pak Haji, air laut surut dulu sampai 1 kilo masuk ke dalam tanah. Lepas tu meledaklah 2 gelombang besar. Jadi saya waktu nampak air laut itu, orang pergi air laut, kita bukan lari Pak Haji, tengok dulu mana airnya. Waktu dapat di depan mata saya terkejut, Masya Allah, mati saya hari ini. Airnya 2 gelombang besar bunyinya berduru hitam raksasa. Kenapa? Airnya begini Pak, gelombang pertama berjalan ada 500 meter, itu antara sungai darat tu rata. Jadi sungai kami pakai benteng Pak Haji, kiri kanan, ditanamnya pokok cemara. Pokok cemara itu ujungnya nak nampak lagi. Di tempat saya berdiri masih kering. Maka saya waktu itu kaget, Masya Allah, mati saya tak ngomong lagi, diam aja saya. Dalam hati saya pasti meninggal. Situlah pasrah saya. Saya angkat tangan sama Allah, ya Tuhanku, saya tak sanggup lari. Berenang pun saya tak bisa. Kalau hari saya ajar, saya minta dalam kalimah la ilaha illallah. Saya ambil tangan, saya berzikir. La ilaha illallah. Mata saya jatuh satu-satu. Nangis saya. Berzikir saya ulang-ulang, la ilaha illallah. Rupanya dalam tiba-tiba ada yang bisik saya, ada yang panggil. Kamu lari pulang, katanya. Kata dua ibu Abbasiyah, ajak punya rumah, ajak jalan anak ke atas rumah. Padahal Pak Haji di depan saya berniaga, ada lantai 2 warung. Di bawah warung minum kopi, ada lantai 2. Kenapa Allah bukan ke sini? Tak lari juga, saya berzikir terus, la ilaha illallah, jatuhlah di bahu, diginiin. Terkejut saya Pak Haji. Waktu saya balik, orang tak ada. Lah mati saya, ya Allah, orang pada lari semua, kenapa tak lari? Balik arah lari, saya di depan, ayah di belakang. Pak Haji kayak kiamat. Kayak kiamat nak, ditabrak, dilanggar, tabrak orang saya pun lari. Lah mati saya, ya Allah, kenapa bisa begini semua ya Allah? Rupanya Jati kami nak di pagar beton. 2 pintu, satu besar, satu kecil. Yang kecil itu, yang besar sudah ajaib, apalagi yang kecil. Mati saya, ya Allah, lepaskan saya di sini, ya Allah, bagaimana saya ini? Yang jatuh dah ambil lagi. Waktu saya lihat itu orang jatuh dah gini saya kan. Saya dengar lagi dorongan ayah dihantar balik nelayan. Mati saya, ya Allah, sampai ke mana belakang, saya nak ke belakang lagi. Apa katanya sama saya? Kamu nak ke belakang, nanti kamu tak sanggup lari. Di rumah mereka Pak Haji, 55 dah tua kita. Lari terus kamu, lari. Masuklah lorong ni, panggil yang punya rumah.
Air laut naik ke lantai 2 semua. Yang dengan panggilan saya naik ke lantai 2, di lantai 2 penuh air. Itulah kami sudah pasrah, rupanya Allah tak pam datang kapal. Kami tak lihat kapal, kami fikir rumahnya dihantam gelombang. Ada yang panggil sijul, pekerja dia ada lihat kapal yang berputar-putar, berlabuh. Keluar, bot datang. Kami fikir bot datang jemput kami. Alhamdulillah kapal bantuan, rupanya kapal kosong. Bagaimana lajunya tsunami Pak Haji? Bagaimana tajamnya tsunami? Lari di jati nak ke tingkat 2, tingkat datang kapal, kampung sudah habis. Orang timbul tenggelam, minta tolong. Melambai-lambai tangan. Sampai saya pikir anak saya dimudahkan, saya bilang punya 15 tu anak saya dari pondok depan, anak awak tu duduk. Sudah laut semua. Pusing-pusing berputar-putar. Duduklah kami zikir-zikir. Rupanya datang gelombang lagi. Itu datang gelombang kami ajak. Itu kami datang rumah balik. Dia ada apa lagi? Ada anak mujizat. Anak kecil haus, minta makan, minta minum, tak ada air. Hanyutlah satu tandang kelapa muda. Ada kelapa muda. Kenapa dia bilang? Rupanya kapal belum diguna. Tiap hari kita ada tukang belah kelapa, bagi-bagi dah. Anak-anak dah siap. Lihat dah kampung. Saya tanya lagi, kenapa kampung laut rumah? Kami satu desa Pak Haji 6,000, tengah 1,500. Walaupun kami sudah hilang. Tapi sekarang dah kami lagi. Jam 5 petang ya surut Pak Haji. Turunlah kami Pak Haji. Di situlah nampak mat berimpangan di jalan. Putus leher, putus kaki, telanjang semua. Apa pembelajarannya sama saya? Tadi pagi rumah besar-besar, budak loncat-loncat. Sekejap Allah ratakan kampung kita. Apa ni buat mati? Rumah besar, mobil mewah tinggal semua. Cuma satu amal jabal kita. Amal kita. Salatlah kamu, zikirlah kamu dalam dudukmu, dalam baring. Ingatlah kepada aku, kata Allah. Aku kesenanganmu. Kita kan tak boleh cari harta. Cari harta oleh kamu selalu katakan mati. Tapi ibadat lepas semua tanya tinis. Allah tak tanya harta kita banyak. Allah tak tanya anak kita banyak. Allah tak hamba aku, salatlah. Ini selalu saya bilang sama anak saya kalau datang saya bilang jangan lalaikan salat. Lalaikan salat. Karena saya dah melihat bagaimana dahsyatnya tsunami dulu. Inilah pelajaran wak kolak Pak Haji. Mudah-mudahan ada iktibarnya, ada masa